Kapan bisa gini? Iya, gitu. Ayo, yang mau nge-hate, aku bacain lagi. Selain aku suka banget di hate because you always watch me. I know you. Suasana panas yang menyelimuti kehidupan Sarwenda kini tampaknya mulai menular kepada orang-orang terdekatnya di lingkungan kerja. Manda selaku asisten pribadinya kini mendadak viral karena dinilai semakin arogan saat menanggapi tudingan miring netizen yang budiman. Melalui sebuah rekaman video terbaru yang beredar di media sosial, ia secara belak-belakan menantang balik netizen yang berbakti dan mengaku sangat senang menerima hujatan. Asisten Sarwendah ini membantah keras tuduhan yang menyebut dirinya sebagai seorang penjilat demi mempertahankan posisinya. Menggunakan nada bicara penuh konfrontasi, ia menegaskan keberhasilannya bertahan selama 3 tahun murni karena bekerja memakai hati, otak, dan tenaga. Manda juga menyindir netizen yang berbakti sebagai orang munafik dan meminta mereka berhenti membuat penggiringan opini buruk terhadap dedikasi kerjanya. Kapan bisa gini? Iya, gitu. Ayo, yang mau nge-hate, aku bacain lagi. Selain aku suka banget di hate because you always watch me. I know you. Nih guys, awas tahu ke kamu ya yang tadi bilang aku penjilat. Kerja itu pakai hati bos, sama otak, sama tenaga, bukan cuma sekedar jilat. Kalau jilat doang, nggak mungkin gue bisa bertahan 3 tahun di sini. Kasih paham. Capek guys jadi orang munafik. Kasih Jilat paham terus. Iya, aku belum menjilat, emang aku jago jilat banget gak? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lah biasa aja kali Neng, lu itu ngomong ada pepelotot kayak begitu, so iya tengil banget gayanya, ya kan? Lu ada satu yang lu lupain terkait masalah kerja, lu kan ngomong kerja pakai pakai hati bos, gitu kan? Kerja pakai tenaga, kerja pakai otak. Cuman sayang, ada yang lu lupain satu, kerja cerdas. Percuma kerja pakai otak kalau otaknya kagak digunakan secara cerdas. Jadinya kayak begini kan, kayak lu sama majikan lu itu. Jadinya berujung mengundang kemarahan netizen begitu kan. Karena apa? Ya karena tingkah laku lu pada kayak begitu. Ya, biasa aja Neng ya kan, biasa aja. Baru juga jadi karyawan lu sampai udah pepelotot kayak begitu udah tengil banget, gimana lu jadi bosnya? Udah bye. Oh ya, di mana tersangka ini? Di mana? Sudahkah kalian menggantungnya? Katanya suka banget di head. Tapi kenapa batang hidungnya nggak ada itu Nona sampai sekarang? Nggak ada. Padahal di kubu itu tuh kau yang paling membawa malapetaka berdua sama si ikan pesut. Kau yang paling membawa malapetaka di situ. Kau yang selalu memancing-mancing. Sekarang majikanmu diserang habis-habisan, kenapa nggak bela? Kenapa? Di mana kau? Bersembunyi masih. Kenapa bersembunyi? Kenapa bersembunyi? Kenapa bersembunyi? Harusnya kalau orang benci di head mah jagoan kan? Jangan bersembunyi. Ya, ayo ramaikan dulu. Ya, biar majikanmu itu nggak dapat hak asuh anak. Ayo doktrin. Ayo siarkan lagi lab kalian, terus tampilkan anak-anaknya si Onsu. Terus kenapa diam? Netizen ditantang. Iya, jangankan sesama plus 62, sama orang Korea, Jepang sana pun yang katanya mereka punya rudal, netizen mah nggak takut, maju terus. Netizen mah nggak paham entah negaranya akan hancur dibombardir, urusan belakang itu. Ya, yang penting bisa menghujat dulu. Kenapa diam? Ayo tampilkan dulu batang hidungnya. Katanya si paling pembela, si Papio Mamiumo itu yang nggak berguna itu. Iya, mentang-mentang kau pernah dibelikan mobil, lalu kau menganggap dirimu IS gitu. Oh Tuhan, mana Amanda, keluarlah, kenapa bersembunyi?
Cici SW, kamu sadar nggak sih ya, kamu punya asisten itu ya, menurut kami ini itu nggak bener deh ya. Si Manda ini ya, dia itu udah terlalu jauh ya, terlalu jauhnya itu gimana ya, kayak masuk banget ke dalam kehidupan kamu ya. Kan gara-gara dia juga yang merekam itu kan, waktu kamu ngomong mengenai mantan suamimu tuh Chong ya kan. Coba kalau dia tidak merekam dan dia tidak mengupload di media sosial, masalah ini nggak akan terjadi seperti ini ya kan. Jadi ya kamu Cici SW ya harus berhati-hatilah ya. Ini jangan dipakai deh model asisten kayak gini yang melunjak loh, percaya deh ya. Model asisten kayak gini ini melunjak ya. Bukan kita tuh ngerendahin asisten kita atau ART kita, bukan ya. Kita tetap menghargai mereka ya, tapi tetap kita harus punya batasan ya. Jangan mereka ikut terlalu jauh masuk di dalam kehidupan kamu ya. Sampai segala yang mengenai privasi kamu dia harus tahu ya. Jangan ya. Karena orang yang terdekatmu itu yang akan menikahmu ya. Hati-hati kamu ya. Jangan biarkan orang-orang itu memegang apa yang menjadi privasi kamu ya. Jangan banget. Ini pengalaman yang terjadi di diri saya bagikan ke kamu ya, demi kebaikan kamu ya, supaya kamu tidak terjadi masalah lagi di kehidupan kamu nantinya ya. Jaga-jaga ya, berhati-hati dengan orang di sekelilingmu ya. Tidak semua orang itu suka melihat kamu sukses ya. Coba deh kamu pikir dengan tenang, ingat-ingat apa yang dilakukan Manda ya. Coba kamu tenang, ingat apa yang dilakukan Manda ya. Gitu ya Cici SW ya. Oke, bye-bye. Ini aku baca status dari pendukung netizennya Janda Ruben Onsu nih. Dia ini Theo Nurma Sitanggang namanya. Oh, cantik namanya, Masya Allah. Oh, diriku cantik sekali. Filternya Edan. Oke, di sini ini dia memperkirakan uang 200 juta dan rincian pengeluaran. Ini setelah aku baca-baca, rincian pengeluaran ini tidak ubahnya sebagai kebutuhan untuk berumah tangga. Sedangkan yang kita ketahui, Ruben Onsu hanya menafkahi anaknya. Setidaknya penafkahan yang diberi itu hanyalah kepada anak-anaknya saja. Kan begitu. Ini di luar dari itu. Kalau menurut kita para emak-emak yang sangat gampang menghitung pengeluaran dan pemasukan di dapur. Yang disebutkan di sini ada sarang burung sampai sekian juta, dogi sekian juta, 9 juta, 9 juta. Gaji Imelda, gaji Tiara, aduh, sini satu anak dikasih satu anak gitu tak. Nah, gaji Ina, ini gaji Ina ini buat siapa? Ya kalau 2 anak saya kira 1 pembantu cukup lah ya. Driver anak, saya kira driver bisa dipangkas siapa yang nganter. Nah, daripada segini juta banyaknya dikasihkan emaknya, mending anak-anaknya diambil, dibawa sama Ruben. Kan rumahnya Ruben juga bagus. Ruben Onsu juga ada asisten, juga ada abangnya tuh, si siapa itu namanya si. Dan kita lihat dari banyak yang terlihat ya, ketusnya anak-anak Ruben Onsu terhadap Ruben Onsu ini, kalau kita melihatnya kayak sudah si bocah ini dikasih cerita-cerita yang enggak tentang bapaknya. Ini harusnya Sarwenda sebagai ibunya itu menceritakan sesuatu hal yang baik, tentang bapaknya ke anaknya. Begitu, ini kayaknya kebalik deh. Ya, saya setuju dan saya sangat mendukung jika Ruben Onsu mengambil alih hak asuh dari anak-anak kecil ini, biar nanti bertumbuh kembang menjadi anak-anak yang baik, yang bijaksana, dan
seharusnya tidak diikut sertakan dalam gegeran antara ayah dan ibunya begitu. Mohon maaf ya Bunda Tio Nurma Sitanggang, saya comot statusnya. Yuk mari, salam cinta damai dari Kediri.